Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabat, kita ketemu lagi ya. Ini masih di momen aku ketika aku liburan bersama sahabat aku, Petualangan Arianti. Nah di sini adalah keindahan taman yang berada di Sau Kewan, Hong Kong ya sahabat. Oke, di sini kita sambil menikmati indahnya taman ya. Aku ingin berbagi cerita ya. Ini pengalaman pribadi aku. Saya ceritakan di sini. Semoga sahabat aku nggak seperti saya ya gitu. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Jadi kemarin itu aku tuh unggah ya sahabat ya, unggah video ya. Dan akibat aku tuh tidak fokus. Soalnya pas waktu itu tuh posisi sudah sibuk sekali ya, terus udah waktunya unggah video, tapi kita masih sibuk dengan si pasien. Alhasil sangat mengecewakan sahabat ya. Jadi aku tuh dapat email gitu, katanya video aku itu tidak layak untuk dimonetisasi gitu. Nah setelah saya klik ternyata kena dolar merah gitu kan ya. Nah setelah saya cek ternyata yang kena dolar merah itu background yang aku kasihkan di akhir video gitu sahabat. Nah pas waktu itu aku panik dong. Nah akhirnya aku mikirku gini, kan tayangnya masih besok gitu ya. Jadi mikirku masih ada banyak waktu ya untuk memperbarui gitu. Jadi rencana video yang kena dolar merah itu aku mau hapus gitu. Nah dengan santainya aku mulai untuk mengedit gitu ya. Nah ini sambil aku sama sahabat aku menikmati durian nih sahabat ya. Nih sahabatku Petualangan Arianti, untuk sahabatku yang belum kenal sama beliau silahkan klik ya di channel beliau Petualangan Arianti. Di sini mau makan durian nih ceritanya. Oke kita lanjut lagi ya ceritaku ya sahabat ya. Karena kan aku mikir ya waktuku masih panjang gitu, karena tayangnya masih besok sore gitu, besok malam gitu ya maksudnya. Jadi dengan santai aku edit video, habis gitu aku save dulu. Nah habis gitu aku unggah, aku isi metadata lengkap. Udah habis itu aku Premiere gitu biasanya kan ya sahabat ya. Nah komentar aku nonaktifkan seperti itu, seperti kayak biasanya gitu. Oke tenang lah ya, udah selesai tugas aku gitu, tidur gitu ya. Nah akhirnya di pagi hari aku ngelihat di Chrome, loh kok sudah ada yang nonton gitu. Nah ternyata videoku yang terkena dolar merah itu ternyata sudah aku publik sahabat. Ya Allah, jadi aku tuh lupa nggak privasi gitu. Jadi udah publik. Akhirnya apa? Video yang semalam aku edit-edit, aku isi metadata dan lain sebagainya, aku hapus. Ya Allah ya Rabbi, semoga pengalaman ini ya, yang sangat konyol menurutku ya, jangan sampai ini menimpa sahabatku. Jadi aku tuh sadar-sadarnya itu baru pagi hari, ternyata videoku semalam itu belum aku privasi gitu.
Ya Allah, ternyata sudah publik. Badan aku kok, loh kok sudah ada yang nonton, tapi nggak ada komentar karena memang komentar kan saya nonaktifkan gitu sebelum tayang gitu sahabat. Alhasil apa? Akhirnya video yang baru aku unggah semalam itu aku hapus. Terus video yang sudah tayang ya, yang ternyata aku lupa nggak private tadi, aku perbaiki. Rencana aku untuk backsoundnya itu aku ganti gitu ya lagunya. Tapi ternyata ribet banget. Akhirnya ya udah aku bisukan saja gitu. Jadi makanya sekarang untuk apa yang bagian backsound itu apa bisu ya sahabat, karena memang itu terkena klaim hak cipta gitu, jadi ada dolar merahnya gitu. Nah dari semakin kesini itu aku jadi curiga, aku langsung lihat itu pas waktu aku program untuk tanggalnya ya sahabat ya, kok sudah tayang, harusnya kan tanggal 2 jam 22 gitu kan ya. Ternyata aku salah klik, aku nulisnya tanggal 1, ya udah malam itu ternyata tayang. Astagfirullahaladzim. Jadi mengingat aku ya udah posisi ngantuk, capek, aku bela-belain untuk edit yang baru, aku save isi metadata dan lain sebagainya. Ternyata sia-sia belaka. Ya Allah. Itulah akibatnya kalau kita itu kurang fokus, sahabat. Jadi itu tadi ya pengalaman aku yang sangat konyol sekali karena akibat dari orang yang tidak fokus ya. Jadi semuanya malah justru berantakan, gak karu-karuan gitu. Nah ini lagi sahabat ya, ini untuk perhatian untuk sahabat aku ya, sahabat setia aku ya. Aku yakin panjenengan semua itu kalau hadir di tempat saya pasti amanah juga seperti apa yang saya lakukan, selalu nonton dengan full durasi. Tapi nggak tahu kenapa ya untuk sahabat-sahabat aku yang ini aku kasih videonya ya sahabat ya. Jadi tolong sahabat lihat. Jadi untuk nama-nama yang masuknya ke spam ini sementara aku di unsubscribe saja ya. Jadi ini nih aku kasih videonya, sahabat simak ya. Untuk sahabatku semua, kita ngelihatnya di YouTube Studio ini ya. Nah YouTube Studio habis itu kita klik bagian di komentar nih ya. Nah aku yakin ya kalau sahabatku semua itu, panjenengan semua itu amanah ya. Terus aku juga yakin kalau panjenengan semua itu kliknya juga full durasi gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap jenengan komen di channel saya, jenengan mesti masuknya di spam. Melihatnya di mana? Di sini, di komentar dipublikasikan ini ya. Nah ini kita klik ini. Nah habis itu kita lihat di komentar ya, ditahan untuk ditinjau ini. Kita klik di sini. Nah, jadi munculnya seperti ini. Ini ya, seperti Bang Matahari Biru ya. Ini share siapa ini? Susah banget nih ngomongnya ya, namanya ini. Terus habis gitu yang ini, Bang Hasan Putra ya. Terus Bang Alpukat. Aku yakin dengan klik video saya ini juga secara full durasi ya sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa jenengan masuk di komentar spam. Nah, kayak Bunda Uswatun ya, terus Bang Bambu Pringgondani. Aku yakin panjenengan semua itu setiap klik video saya mesti full durasi gitu, tapi kenyataannya nih masuk di spam kayak gini. Jadi menurut saya coba saya di unsub saja. Jadi di delete dulu. Saya di unsubscribe aja ya. Terus nanti kalau selang sudah ada waktu bisa nanti kunjung balik, habis itu di subscribe lagi gitu ya. Nah ini semua masuk di di komentar spam. Ini sebenarnya bisa sih ya, aku setujui, kalau aku setujui itu di tentang yang ini. Nah habis itu disetujui ini. Tapi ini cuman fungsinya cuma untuk memunculkan komentar ini di beranda komentar saya. Tapi ini nggak masuk nggak masuk di jam tayang gitu maksudnya. Karena aku mencoba aku klik di bagian lonceng nih ya, di bagian lonceng ini ya. Seumpamanya aku setujui yang mana ya, yang Bang Bambu Pringgondani ini ya. Misalnya nih, Bang Bambu Pringgondani ini misalnya aku setujui ini. Nah, aku klik setuju ya. Nah, nanti beliau komentar komentarnya bisa muncul di beranda saya. Bentar ini aku keluar dulu ya, aku buktikan nih. Nah, ini kan, ini baru muncul kan di beranda komentarnya ya. Tadi kalau nggak aku setujui ini nggak bisa muncul karena sudah masuk di spam ya, di sampah ya gitu. Jadi ini aku mencoba cek ya di lonceng ini. Itu tuh nggak muncul.
Bang Pringgondani tadi nggak muncul gitu. Jadi kan percuma saja gitu ya. Jadi percuma saja. Makanya tolong coba di unsubscribe saja saya ya. Dan untuk sahabatku yang coba komen dong di sini ya, siapa eh gini, maksudnya kalau aku komen di tempat yang jenengan gitu loh, komentar saya masuk spam nggak gitu. Siapa saja yang ngerasa kalau komentar saya itu masuk spam. Tolong komentar di sini ya. Kemarin ada Kak siapa itu yang rumahnya Malang itu juga udah ngomong sama saya kalau komentar saya setiap komentar ke sana itu mesti timbulnya tuh spam gitu. Aku sendiri juga nggak tahu ya kenapa menulis komen itu mesti selalu setelah video selesai gitu karena di sini emang aku sambil kerja gitu ya. Nah itu tadi ya sahabat ya. Jadi untuk sahabatku yang sekali lagi yang kalau aku juga nonton ke tempat yang jenengan terus timbulnya tuh komentar saya tuh spam, silakan ngomong ya ke saya. Jadi biar kita mencari solusinya bareng-bareng kayak gimana. Oke sahabat, ini ya sekedar informasi ya. Jadi kita ngelihatnya komentar spam itu munculnya di ini, dipublikasikan, habis itu kita ngelihatnya ditahan untuk ditinjau, nah baru keluar di sini nih. Nah di sini nih. Aku yakin panjenengan semua itu sebenarnya amanah ya, tapi nggak tahu kenapa. Ini komentarnya tuh di sini nih. Banyak banget nih. Nah, untuk nama-nama yang di sini tolong saya di-unsub saja ya. Tolong saya di-unsub saja. Oke, terima kasih. Nah, sahabatku, itulah nama-nama ya yang masuk di video saya, di channel saya, masuk di spam. Jadi, saya yakin sahabat semua itu amanah, cuma saya sendiri juga nggak tahu ya, karena ada juga komen saya yang di tempat sahabat yang masuk spam juga. Padahal cara nonton saya pun saya rasa juga sudah memenuhi kriteria ya. Kita nonton secara full durasi ya, kita komen setelah selesai nonton, tapi nggak tahu ada juga spam komentar saya masuk ke spam gitu katanya. Nah sahabat, jadi sementara di unsub saja ya sahabat, jadi kalau udah aman nanti kita bisa saling subscribe kembali. Oke, kita melanjutkan cerita saya tadi ya. Jadi dari kefatalan saya sahabat bisa mengambil pelajaran ya, agar sahabat semua tidak mengalami hal seperti saya gitu. Jadi kita kalau mau unggah video kita harus benar-benar fokus ya. Jadi kita perhatikan dulu jangan sampai di publik ya. Kita di privat dulu, kita isi metadata, udah lengkap apa belum, kita teliti semua. Kalau sudah sekiranya udah oke baru kita publik gitu ya. Untuk tanggal juga diperhatikan kalau misalnya mau di premiere gitu, mau dijadwalkan gitu. Jadi intinya dari cerita saya ya, kita bisa mengambil pelajaran agar setiap melakukan atau mengerjakan sesuatu, kita harus fokus, benar-benar fokus ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa gagal itu memang sesuatu butuh pengorbanan yang amat sangat gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, dari kegagalan kita bisa belajar karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Dan tentunya kita bisa membuat lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita untuk melangkah agar menjadi lebih baik, lebih sukses ya. Dan kita lebih bisa menempatkan diri bagaimana baiknya untuk melangkah selanjutnya ya sahabat. Oke, sekali lagi dalam kehidupan kita harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat. Karena kejujuran adalah hal terindah dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar, karena dengan sabar kita bisa menentukan langkah dengan tepat ya, sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga adalah iman, karena insya Allah dengan keimanan kita mampu dan akan terhindar dari perbuatan orang-orang yang berniat zalim terhadap kita semua, sahabat. Dan yang terakhir adalah sebuah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha dulu ya. Berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Oke, semoga sharing aku pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan harapan saya semoga sahabat aku semua ya tidak meniru tingkah laku saya ya.
perbuatan saya yang konyol tadi. Jadi dari sini sahabat bisa mengambil dari sisi positifnya saja. Yang negatif untuk wacana saja ya sahabat. Semoga harapan aku sahabat bisa lebih baik dari saya gitu. Nah, untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas. Karena berkat doa sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong dukungannya ya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Karena semua itu adalah gratis sahabat. Oke, ini masih berlanjut ya. Aku sama sahabat aku, petualangan Arianti, masih asik untuk menikmati nikmatnya durian sambil ngobrol ngalor ngidul ya. Ya biasa seputaran TKW ya. Kayak gini nih sahabat, tahu nggak kalau orang Hongkong lihat itu mereka itu heran ya. Betapa sederhananya ya si Cece bisa berbahagia gitu, bisa ketawa ketiwi, bercanda, ngakak ya, untuk melepaskan penat sementara waktu gitu ya. Karena untuk sahabatku semua ataupun orang-orang Hongkong itu ngelihat kita happy ya cuman 1 bulan sekali ya, kayak contohnya seperti saya, atau yang lain biasa 1 minggu sekali. Untuk seperti saya 1 bulan sekali libur berarti 29 hari yang kemarin itu aku harus bertempur dengan suasana ya, karena memang kita itu mengabdi sama orang gitu ya. Jadi kelihatan happy, jadi dalam 1 hari itu kita benar-benar untuk menikmati gitu. Simpel saja sih ya, sederhana. Inilah bahagianya seorang TKW, bisa menikmati dengan keadaan yang cukup sederhana saja. Karena kalau dibanding orang Hongkong, mereka mikirnya uang, uang, dan uang. Time is money ya kalau orang Hongkong. Karena mereka pengen punya rumah saja harus, kalau uang kita butuh kerja 20 tahun baru bisa beli rumah kayak gitu. Jadi mahalnya suasana ataupun kebutuhan di Hongkong itu membuat para orang Hongkong itu banyak yang stres ya. Sekali lagi untuk para mbak-mbak TKW ya, yang bersyukur, banyak bersyukur, apalagi yang mendapat majikan yang baik ya. Karena masih banyak di luar sana yang niatnya tadinya mau jadi TKW tapi justru malah jadi gelandangan tuh banyak banget. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, kita jumpa lain waktu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye. Love you so much. Yeah, yeah.